Nah, itu mungkin bahasa Indonesia yang tepat. Nah, di dalam manajemen hama dan penyakit ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah next kita ke ada pencegahan di situ. Jadi kita sebenarnya karena kita kan pertaniannya organik, jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Sama ya, seperti di tubuh kita punya kesehatan, kita mencegah dulu lebih baik daripada mengobati. Berikutnya, kalau kalian lihat itu ada pemantauan. Nanti kita akan bahas satu persatu masing-masing ini. Nah, dari pemantauan, setelah kita mencegah, kita bikin upaya untuk pencegahan, terus tetap kita harus pantau, kita harus perhatikan. Nah, setelah kita pantau, kita identifikasi apa sih kira-kira hama yang menyerang kita atau penyakit yang menyerang. Terus kalau udah ketemu, baru kita lakukan pengobatan. Pengobatannya ini kita menggunakan pestisida nabati. Jadi kita tidak menggunakan pupuk, kita tidak menggunakan pestisida kimia yang berbahan keras ya. Walaupun sebetulnya dalam pertanian organik itu diperbolehkan sih sekali-sekali pakai, tapi kita minimalisir. Itu kalau udah mentok, betul-betul mentok, kita pakai itu. Nah, uh, kita next lagi. Nah, jadi ada sebuah perkataan di Amerika internasional lebih tepatnya, itu bilang ini, healthy people eats from healthy plants that comes from healthy and living soil. Jadi atau bahasa Indonesia manusia yang sehat makan dari tanaman yang sehat yang berasal dari tanah yang sehat dan hidup. Jadi tanah itu yang kita pertahankan adalah supaya dia hidup. Jadi kalau teman-teman lihat di gambar ini adalah gambar yang kemarin ya. Ini adalah contoh tanah yang hidup. Jadi kalau kalian lihat itu di bawah tanah ada macam-macam ya. Di situ ada fungi, bakteria, nematoda, semuanya ini dia berinteraksi dengan baik. Jadi teman-teman kita sebelum lebih jauh lagi, saya mau kasih tahu nih. Jadi kita ini harus sadar, kita ini tinggal di dunia yang udah rusak. Rusak kenapa? Karena kita udah berpuluh-puluh tahun kita mempraktekkan pertanian yang tidak bertanggung jawab. Kita pakai obat-obatan yang luar biasa, makin lama makin jahat. Jadi kita harus sadar bahwa dunia ini udah benar-benar rusak. Jadi kemungkinan juga teman-teman yang punya lahan di rumah itu juga udah nggak alami. Jadi kita hari ini belajar, mungkin zamannya kalian alamnya belum bisa kembali pulih seperti harusnya, tapi diharapkan ya nanti di anak cucu kita investasi buat mereka, buat buat cucu kita segala macam nanti supaya dunia yang mereka tinggali itu nggak hancur, terutama untuk Bali ya, di mana kita tinggal di Bali. Ini Bali masih banyak yang cukup alami, biar kita bisa jaga lah alamnya, kita kembalikan lagi alamnya seperti semula ya. Sebentar. Sip. Ada yang takut cacing nggak di sini nih? Saya Takut cacing? Enggak. geli. Geli ya? Geli, Kak. Geli. Wah, nggak apa-apa sih. Ini tahu nggak cacing gunanya apa ya, Kak ya? Ya. Ada yang tahu nggak? Untuk mancing. Untuk mancing, benar. Untuk apa tadi, Tri? Untuk menyuburkan tanah, benar banget. Kok bisa sih, Kak, cacing itu nyuburin tanah? Boleh nggak diceritain dikit kok bisanya itu? Singkat aja kali. Ini by the way videonya aku matiin dulu kali ya. Ya, betul. Supaya suaranya lebih jernih. Lebih kenceng.
Oh, Bener nih. oh, oh. Oke. Apa tuh Nah, Kak? kalau sekarang kedengeran Ya, di jelas. Lebih jelas, jelas. lebih jelas. Kalau suara aku kurang jelas atau suaranya terlalu cepat, tolong kasih tahu ya. Siap. Gimana Nah, Kak? Gunanya kok ini. bisa sih cacing itu berguna buat tanah? Nah, cacing itu jadi gini. Di yang kemarin kalau teman-teman ingat ada satu apa satu komponen di pertanian organik yang kita minimalisir namanya mengebajak, nyanggul tanah, pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang dikerjain sama sama kerbau-kerbau itu kita nggak usah lakuin sebetulnya. Nah, kenapa? Karena sudah ada yang ngebantu kita. Siapa? Cacing. Cacing itu kerjaannya dia menggemburkan tanah. Kenapa tanah masih gembur? Karena kan kalau teman-teman lihat ya, akar tanaman itu kemana-mana. Jadi kita tanam di satu titik, akarnya bisa kemana-mana. Contohnya beringin. Kalau kalian lihat kan banyak di Bali ini pohon-pohon beringin yang udah umurnya ratusan tahun. Kita tanam di sini, akarnya bisa sampai 100 meter ke jauh sana gitu ya, jauh-jauh. Nah, itu untuk akarnya bisa tembus, dia kan bergerak tuh, ada yang ke bawah, ada yang ke samping, ada yang ke miring. Nah, kalau tanahnya itu keras, waktu dia turun, dia mentok, dia akan belok, belok terus dia nyari sampai ke titik dia bisa turun. Nah, kalau ada cacing, dia nggak usah kerja keras ibaratnya. Jadi si akarnya ini langsung aja dia mau kemana bisa dia pergi. Karena di dalam tanah itu ada banyak tempat-tempat penyimpanan nutrisi. Jadi si akarnya ini semakin banyak dia bisa dapat akses ke nutrisi, dia akan semakin sehat. Akan dapat akses ke semakin, jadi ada kan untuk bikin nutrisi itu kita butuh bakteri. Bakteri itu tinggal di tanah yang berporos. Kalau tanahnya itu nggak poros, yang tumbuh itu bakteri, ada namanya istilahnya bakteri anaerob. Jadi bakteri yang tinggalnya itu dia bisa dibilang dia tidak banyak menggunakan oksigen. Sedangkan kita membutuhkan bakteri namanya bakteri aerob. Itu kenapa tanah harus gembur. Karena banyak bakteri-bakteri itu yang butuh oksigen untuk dia merombak nutrisi-nutrisi untuk masak lah ibaratnya untuk si tanaman tadi. I see. Ya, Berarti intinya cacing tanah ini gunanya supaya bikin tanah gembur ya, karena dia bikin lubang-lubang ini ya Kak ya. betul, betul Sip. sekali. Nah, Jelas iya, ya guys. tambahan lagi nih. Jadi untuk teman-teman yang nanti kita akan ada satu pertemuan ngebahas tentang kompos, cara membuat kompos. Nah, ada satu kompos itu namanya vermikompos atau kompos yang dibantu oleh cacing. Atau mungkin ada teman-teman yang pernah dengar casting, bekas cacing. Nah, si cacing ini fungsinya dia ngurai, dia ngerombak, dia ngancurin betul-betul, dia menghancurkan sisa-sisa makanan yang kita pakai untuk bikin kompos itu. Begitu. I see. Kita lanjut yuk. Berikutnya ya Kak. Sip. Oke, kita next. Silakan. Nah, ini gambar bagus banget ya kalau teman-teman lihat. Zaman dulu itu di sebelah kanan itu Eko, bagaimana makhluk hidup itu saling yang gambarkan di sebelah atas, makhluk hidup saling bekerja sama, saling melengkapi untuk bikin dunia seperti di bawah gitu ya. Ada hidupnya hijau semua segala macam, hewan-hewan hidup saling berdampingan. Tapi manusia dengan egonya, kita di sebelah kiri akhirnya. Kita merasa kita yang paling hebat, kita mau makan apa yang kita mau makan, nggak bertanggung jawab, kita cuma mengambil tidak mengembalikan, ujung-ujungnya seperti kiri yang gambar kiri bawah. Nah, dunia, kenapa kalian belajar dan bagus banget kalian belajar dari sekarang adalah supaya kita mencegah nih, supaya dunia ini nggak seperti yang kiri bawah ini, kita mengembalikan lah seperti yang sebelah kanan. Buat siapa? Ya buat kalian, buat cucu kalian, buat anak-anak generasi-generasi di bawah kalian. Gitu. Nah, next lagi, Kak Patricia. Kita bahas, nah kita mulai masuk tentang hama, mungkin pelan-pelan kan? Satu-satu. Biar ditampilin aja, biar. Ya, sip. Oke. Ada apa aja tuh Kak? Ada apa aja tuh? Nah, jadi
kalau teman-teman ingat yang hama itu apa sih? Penyakit itu apa sih gitu ya. Nah, hama itu macam-macam jenisnya. Ini cuma 6 yang saya masukin. Itu banyak banget jenisnya. Tapi ini 6 yang paling standar mungkin. Maika, tolong jangan present ya. Udah, silakan Kak. Nah, jadi yang tadi kita belajar di atas tuh tentang manajemen hama terpadu, itu yang pertama kan kita ada namanya pencegahan, gitu ya. Nah, tahap pertama kita mencegah itu ada lagi yang kemarin kita jelas, yang kita ngobrol, namanya rotasi tanaman, gitu kan. Kenapa itu perlu ada rotasi tanaman? Karena ada hama-hama itu kayak makan, misalkan sekarang dia makannya jagung, terus nanti jagungnya panen, tanam jagung lagi, akhirnya makanannya ada terus. Yang ketiga tanam jagung lagi, akhirnya makanannya terus ada. Si hama ini bilang, wah ini makanan enak nih, tempat tinggal yang bagus, tinggal di sini kita beranak pinak, kita bangun rumah, panggil teman-temannya, panggil keluarganya, akhirnya hamanya jadi membludak, jadi meledak, karena makanannya kita sediain terus. Itu kenapa namanya ada rotasi tanaman. Kita ganti ini, kita putus makanannya supaya si hama ini lapar, nanti mati, gitu ya. Terus, nah, jenis-jenis hama kita bahas sekarang ya. Jadi ada yang pertama yang paling kiri atas itu, ada yang pernah lihat nggak yang di kiri atas itu? Pernah lihat. Aku paling sering lihat yang ini nih, yang ini leaf miner sama yang putih ini. Dua nih. Nah, Gimana tuh Kak yang arbit? yang lain yang mana? Yang lain? Yang lain gimana ya? Pernah lihat nggak hamanya di kebun? Pernah. Pernah. Yang mana lihatnya? Yang belalang sama yang kupu putih itu. Oh, yang ini ya, yang di bawah paling kanan nih ya, white ya. fly. Apa sih Kak? Boleh dong jelasin? Oke, jadi yang sebelah kiri atas itu paling standar, yaitu hampir menyerang semua tanaman. Jadi ada jenis-jenis yang namanya pengisap, ada namanya pemakan, kayak pengerek lah kalau bahasanya sih. Cuman mungkin lebih gampang pemakan kali ya. Jadi kalau yang aphids kiri atas, terus thrips, terus hampir semua itu dia pengisap. Jadi dia tuh bersaing sama si daun itu, dia tuh ngisap. Jadi kan nutrisi-nutrisi pupuk yang udah dibawa sama si pohon naik ke atas ke daun, kan dia masak tuh di daun, udah masak di daun, terus masakannya itu kan dikirim ke seluruh anggota tubuh. Kirim lagi ke bunga, kirim ke batang, kirim lagi ke akar. Nah, si aphids ini tukang curi. Dia curi, dia colong. Kalau bahasa Jakarta dia colong. Dia colong itu makanannya yang udah dimasak, diambil sama dia. Aphid strips segala macam ini itu dimakan sama dia, jadi akhirnya tanamannya nggak kebagian. Lama-kelamaan dia mati akhirnya tanamannya. Nah, aphids ini, jadi hampir semuanya ini dia itu aktifnya di sore dan malam hari. Jadi kenapa kalau kalian lihat itu hama banyak itu ngumpet di bawah daun. Dia banyak ngumpet di bawah daun, dia ngumpet. Kenapa? Karena dia nggak suka matahari. Kalau kalian lihat ya, kalian mau cari, itu kebanyakan di bawah daun. Kecuali yang besar-besar ya, seperti belalang, ada beberapa jenis ulat itu, dia nggak masalah kena matahari. Tapi kebanyakan dia itu ngumpet di balik daun. Atau ada juga kalau teman-teman pernah lihat, ada daun yang menggulung ya. Pernah lihat nggak? Ada daun menggulung, daun jambu itu biasanya. Daun jambu, yang daun yang empuk-empuk, lembut-lembut itu, kadang digulung sama dia ngumpet di dalamnya. Itu karena dia pengen gak kena matahari. Nanti begitu udah mulai sore nih, jam 3, jam 4, dia keluar. Dia cari makan. Gitu. Nah, kiri atas tuh aphids, itu biasanya di balik-balik daun, warnanya kuning, kecil-kecil. Kalau disenggol pakai tangan dia bergerak, gitu ya. Nah, terus ada lagi yang kedua, itu thrips.
itu teman-teman akan lihat dia paling banyak itu nyerang cabai-cabean. Jadi kalau kalian lihat cabai itu daunnya keriting, mengecil, keriput gitu ya, atau ada yang menggulung ke atas, itu kemungkinan besar kena thrips. Kemungkinan besar kena thrips ini. Dia tuh modelnya kecil-kecil, eh, kayak kayak apa ya modelnya? Dia kecil, pipih, panjang, warnanya hitam biasanya. Itu di balik daun juga. Nah, terus yang berikutnya yang kanan atas kutu kebul bahasa Indonesianya atau bahasa kalian mealybugs. Pernah lihat jadi teman-teman di pohon-pohon yang ada putih-putih gitu? Nah, Pernah ya? Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, deketin lagi, itu ada kayak kutunya. Itu kalau kita pegang, kita sentuh, kutunya itu jalan. Nanti ada yang mirip-mirip sama ini, itu masukin penyakit. Nah, ini kalau si mealybugs, si kutu kebul ini, kebanyakan yang ngumpetnya itu di balik daun dan di batang-batang yang dekat sama daun. Beda dengan yang satu yang penyakit. Yang penyakit itu Maaf ya lah Kak, gininya boleh. kok layar presentasinya nggak kelihatan ya? Masa? Kalau yang lain Iya. kelihatan nggak? Teman-teman yang lain Enggak, kelihatan? kelihatan. Kelihatan. kelihatan Kak. Kelihatan kok, kelihatan. Coba aja Mungkin keluar Kak. dulu terus masuk lagi. Oke. Oh, thank you ya. Yuk Kak Bram. Lagi. Nah, karena atas mealybugs, nah ini kalau kutu kebul nih kalau kita biarin nanti ini ya satu lagi deh. Kita masuk lagi satu yang paling kanan bawah, whitefly. Ini kecil sekali dia modelnya seperti laler. Kalau di Bali namanya laler apa lalat? Apa lalat? Lalat ya. Jadi dia bener kayak lalat kecil. Nah, kalau tanaman yang udah banyak kena si whitefly ini, si lalat putih ini, kalau kita goyang-goyang atau kita lewat aja di samping tanamannya kita senggol gitu ya, itu langsung dia terbang. Wah, langsung buyar gitu terbang. Pernah lihat nggak kayak gitu? Di kebun-kebun yang udah parah. pernah. Nah, Pernah. Dia tuh ninggalin ada kotoran-kotorannya. Kalau kalian lihat di daun itu ya, ada kalau di foto kan bisa kelihatan ya. Ada Iya. putih hitam. Nah, ini ada itu biasanya di cabai ya Kak ya, sama tomat. ini kurang lebih ya. Tomat juga banyak. Tomat itu gampang banget diserang hama. Itu kayak tempat favoritnya hama gitu, tomat. Nanti kita ke depan kita lihat nanti mumpung nanti aku keliling kebun, aku kasih lihat. Ini ada beberapa yang sengaja aku biarin kena hama nanti supaya bisa dikasih lihat ke teman-teman. Nah, si aphids, thrips, kutu kebul sama whitefly ini, kalau kalian tidak melakukan yang tahap kedua tadi di atas, pemantauan, itu dia bisa ngebawa virus. Ada virus, salah satunya yang paling gampang itu kita lihat namanya Gemini virus. Itu bukannya virusnya punya zodiak Gemini ya. Lucu namanya. Iya. Sorry ini joki orang tua ya. Dia ini bisa bawa Gemini Guys, virus. jangan ini dong, jangan present. Dimatiin presentnya. Nah, thank you. Jadi kalau dia bawa Gemini virus, teman-teman lihat nanti di daunnya itu dia ada kayak bercak-bercak kuning. Bercak-bercak kuning, nanti kelamaan kalau di Indonesia kita namanya penyakit kresek. Karena daunnya itu nanti bisa berubah jadi kayak kresek. Warna coklat, terus jadi kayak kresek. Bunyi kayak kresek, kresek-kresek gitu. Gampang hancur. Nah, ini paling sering si Gemini virus nih dia menyerang tanaman ada kita sebutnya Solanaceae. Jadi modelnya kayak ketimun, kayak zucchini, terus terong. Itu paling sering tuh kena penyakit ini. Nanti kalau udah kena Gemini virus, dia akan lanjut lagi. Namanya blight.
atau bahasa Indonesianya itu kalau nggak salah di Wikipedia kemarin namanya hawar daun. Itu tanaman tomat saya di rumah, nanti kita akan lihat tomat ini udah pernah kena mealybugs, saya biarin, akhirnya kena Geminivirus, sekarang kena blight, dan sebentar lagi mati. Nah, nanti aku akan tunjukin pohonnya. Nah, Anda mau Wow. itu mau Kena satu, kena semua ya. betul. Itu namanya itu kenapa namanya pemantauan itu penting. Jadi yang paling penting untuk teman-teman itu sudah lakuin tiap hari. Kita diliatin, diajak ngobrol, terus dilihat nih ada hama apa sih. Nah, sebelum hamanya itu terlalu parah, kita bisa identifikasi yang tadi yang ketiga ya, poin ketiga, apa nih jenisnya, binatangnya apa atau penyakit. Nah, kalau udah ketemu ini hama atau penyakit, kita mau ngapain? Kita apain nih? Kita kasih apa? Supaya ini tidak bisa back dulu. Iya, nah kita cegah, kita obatin dulu. Nah, sebelum terlalu parah. Kalau udah parah dia bisa kemana-mana. Nah, belalang, leaf miner ini juga ada. Oke, nah penyakit itu ya langsung dimuncul aja. Nah, kalau hama itu bedanya dengan penyakit, hama itu lebih disebabkan karena binatang, karena hewan. Jadi semua yang bentuknya binatang, terus dia merusak tanaman, itu namanya hama. Termasuk ya kalau di rumah Namanya apa, Kak? Mas saya Tadi dulu ada putus. anjing itu makanin sayur saya, jadi Tadi itu juga putus. hama sebetulnya. Jadi Hama apa nah, tadi namanya? putus. Putus tadi. Berampas. Jadi hama itu semua yang binatang, hewan-hewan, itu serangga-serangga yang merusak tanaman, itu namanya hama-hama. Gitu. Jadi termasuk kayak di rumah saya itu ada anjing itu makan sayuran di rumah, nah itu juga hama sebetulnya. Jadi bedanya dengan penyakit adalah kalau penyakit itu disebabkan lebih ke virus, ada jamur di situ, ada bakteri di situ, itu menyebabkan penyakit. Nah, kalau kalian lihat di kiri atas, yang tadi saya bilang ya blight, jadi ada Gemini virus, nanti lama-lama dia jadi blight, jadi hawar begini modelnya. Pernah lihat nggak pohon kayak begini? Ini paling sering nyerang tomat. Pernah. Pernah ya? Oh. Nah, atau yang di sebelah kanan itu jamur juga. Ini saya nggak ketemu bahasa Indonesianya apa. Downy mildew. Jadi di balik daun. Ini saya pernah kena di Ubud waktu itu. Ada pekerjaan di Ubud. Itu daun basilnya itu kena ini. Downy mildew. Karena di Ubud itu yang di tempat saya dulu di proyek kita itu di Payangan. Jadi kalau siang itu panas, tapi kalau mulai jam 3 itu dingin. Malam tuh dingin, turun suhunya bisa 21 derajat. Nah, karena perubahan suhu yang ekstrim, lembab akhir cuacanya, pas lagi juga mulai musim-musim hujan. Abram Yuk, halo? putus barusan. Tadi apa? 21 derajat, terus kenapa? Oh iya, karena perubahan suhu yang ekstrim, siang panas, malamnya dingin, akhirnya kena jamur, beberapa kena jamur. Nah, yang karena atas itu kena di daun basil, daun kemangi Itali. Gitu. Nah, yang kanan bawah, powdery mildew ini mirip seperti yang tadi kita lihat ya, kutu kebul itu. Nah, bedanya kalau si powdery mildew ini, dia itu juga di sisi atas. Di sisi atas daun dia juga ada. Menyerang daun. Dia kayak bercak-bercak gitu. Ada yang bilang ada yang terjemahnya itu embun tepung gitu ya. Juga bisa bilang itu modelnya seperti embun memang di permukaan daun putih-putih gitu ya. Beda dengan yang kutu kebul tadi. Kutu kebul itu kok ada binatangnya. Ini beda nih ininya pengobatannya. Nah, teman-teman bisa identifikasi. Kalau si powdery mildew ini dia jamur. Jadi di foto yang teman-teman lihat ini semua itu hampir semuanya jamur,
kecuali yang kiri bawah. Kiri bawah ini fusarium namanya. Pernah lihat nggak teman-teman? Lagi numbuhin tanaman, masih muda nih biasanya. Masih baru-baru tumbuh mungkin 1 bulan, 1 bulan sampai 2 bulan. Terus tiba-tiba pucuknya layu. Ambruk Pernah nih. nih di cabe aku. Kok bisa gitu ya? Nah, ini jamur. Jamur. Oh, Ini virus dan jamur sebenarnya. Dia bekerja sama berdua untuk merusak tanaman. Jadi ada juga kadang-kadang kalau teman-teman sering lihat ini jepun. Pohon jepun juga sering lihat. Di Bali saya sering lihat nih pohon jepun yang kena fusarium. Jadi pohonnya udah besar, udah beli mahal-mahal, ditancap di tanah, tapi akhirnya pucuknya layu, ambruk. Dia batangnya dari yang tadinya keras, dia mengecil, keriput, terus muncul jadi kayak coklat, ambruk dia, jatuh. Pluk. Pernah lihat nggak teman-teman fusarium ini? Ini sering muncul nih, saya lihat di Bali. Karena pemilihan media tanam yang nggak tepat. Jadi penyakit ini Pernah, Kak. pernah ya. Pernah. Nah, penyakit ini kebanyakan itu mulai awalnya itu karena campuran media tanam yang nggak tepat. Itu kalau teman-teman ingat ya, yang pembahasan kita minggu lalu, kenapa media tanam itu tepat? Karena ada jenis-jenis tanaman tuh butuh jenis media tanam tertentu. Contohnya kayak jepun atau adenium atau jenis-jenis cabe atau herbs, rosemary, mint, thyme segala macam. Itu dia butuh tanah yang gembur, yang poros. Begitu tanahnya padat, dia bisa busuk. Nah, itu kenapa teman-teman mesti belajar pemilihan media tanam yang tepat. Nggak bisa semua beli di toko tanaman 10.000 itu kampil langsung pakai semua tanaman. Nggak segampang itu. Jadi memang sebagai besar bisa, tapi mesti ada campurannya. Gitu. Nah, sampai di sini kira-kira teman-teman jelas gak nih? Atau Kak Patricia, ada mau kita kasih dulu, jawab dulu 1-2 atau gimana? oh, boleh ntar disimpan juga nggak apa-apa. Kita bisa lanjut supaya nggak lama. Oke. Nah, terus ini ada satu gambar yang tadi di atas kayaknya kelewatan ya. Tadi lupa. Jadi Yang mana nih? Yang sebelumnya ya? coba Yang ini. terus di atas. Yang ini. Penyakit. Oke. Yang ini kah? Gambarnya pindah ke bawah jangan-jangan. Iya kayaknya. Udah. Lanjut ya. Jadi kita tuh kalau di pertanian organik kita lebih suka mencegah yang tadi saya bilang kan ya. Jadi itu teman-teman yang punya saudara punya sawah itu ada satu foto nanti kita lihat itu kita gantungin CD. Bukan CD channel dalam tapi CD ini ya, bekas musik tahu kan ya? Masih zaman kalian masih kenal CD nggak? Kayaknya enggak. Udah. Semuanya udah MP3 ya. Sudah ada YouTube. Udah ada YouTube semua. Jadi, atau saya pernah lihat di Klungkung. Di Klungkung ada satu pertanian sawah ya. Sawah mungkin sekitar 10 are. Itu dia pakai kertas warna mengkilap bahan aluminium, itu dia bikin dia gantung-gantung. Kan mengkilap tuh kena matahari, mengkilap segala macam itu bisa ngusir burung. Gitu. Jadi ada banyak nih. Yang kayak gini ya CD-nya. Ada yang pernah tahu ya? Ada yang nggak pernah lihat? Udah masuk museum kayaknya. Iya. Jadi karena dia mengkilap. Mengkilapnya itu dia bisa ngusir burung. Atau kalau teman-teman punya masalah di siput sama lintah. Kalau siput sama lintah itu caranya cuma satu, kita jebak. Kita bikin jebakan, kita ambil setiap 2 hari sekali, kita buang. Jadi caranya kita taruh kayak mangkok bekas es krim gitu juga bisa.
kita tanam di dalam tanah itu sampai permukaan gelasnya ini setara dengan tinggi tanah, gitu ya. Terus di dalam gelasnya itu kita tuang bir. kita tuang bir itu sampai setinggi kurang lebih 10 cm. 5 cm sampai 10 cm. Kita kasih bir, terus dibiarkan aja 2 malam. Nanti dia terjebak. Nanti si siputnya sama lintahnya dia terjebak, dia masuk dalam situ, dia tenggelam. Dia tenggelam, dia mati. Gitu ya. Terus ada lagi kalau teman-teman ada punya masalah di belarang. Di kita punya proyek itu yang di Ubud, itu kemarin juga ada masalah di belalang banyak. Wah, belalang segala jenis tuh. Belalang warna hijau, warna coklat, warna kuning. Caranya gimana teman-teman? Lepas ayam. Bener, lepas ayam. Ide bagus itu ya, langsung nggak usah pakai obat. Nggak usah pakai obat, lepas ayam. Atau ada juga yang bisa kita pelihara burung. Kita kasih makan, taruh beras gitu ya, mungkin supaya burung-burung datang. Nanti burung-burung itu yang makanin belalang. Itu juga bisa. Burung itu bisa jadi hama, juga bisa jadi teman. Nah, atau yang berikutnya, kodok. Kodok ya, bukan katak. Kodok, lebih ke kodok. Kodok ini dia banyak banget fungsinya. Kalau teman-teman lihat, kodok ini dia tuh makan siput, dia makan lintah, dia makan kutu-kutuan, macam-macam dia makan sama dia. Berarti dia masuk di pencegahan ya, di manajemen hama dan penyakit. Kayak kodok, ayam gitu-gitu. Betul. Pencegahan. Ya, bisa. Nah, nanti ada slide-nya kita bahas di sesi kedua. Nah, jadi banyak caranya teman-teman. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang punya masalah tentang hama, Kak, saya banyak begini nih, gimana caranya? Nah, nanti coba aku bantu gimana caranya untuk mencegah. Daripada pakai obat-obatan, kita mencegah yang secara alami. Gitu. Oke? Nah, sampai di sini, teman-teman. Ada pertanyaan, mungkin bisa disimpan dulu. Ya, Kak Patricia ya, disimpan dulu pertanyaannya ya. Sekarang kita... Ya, boleh ditanyain di chat aja dulu, nanti kita bahas. Oke, nah sekarang kita masuk ke tur kebun. Berarti aku matiin ya share-nya. Iya, nah ini Oke. aku pasang video ya. Teman-teman udah tahu belum caranya ngepin Kak Bram? Abis ini kan bakal diajak keliling kebun supaya nanti nggak kelewat ininya Udah. yang dari Kak Bram. Tolong dipin ya. Yuk Kak Bram. Udah. Sip. Thank you. Ini caranya rotate gambar bisa nggak sih? Sorry ya, agak jadul. Kayaknya susah nih. Nggak apa-apa, potret aja. Wah, itu ada apa aja itu, Kak? Jelasin dong. Apa tuh? Itu ada apa aja? Hidroponik ya? Oh iya, ini hidroponik di rumah. Ini mint teman-teman. Ini mint. Ini kemarin sempat diserang sama whitefly tadi, tapi hilang sendiri. Nah, saya kasih lihat ya. Kemarin ini ada bekas-bekasnya. Jadi di mint ini sempat diserang sama kutu kebul. Bisa kelihatan nggak teman-teman? Nah, Kelihatan. kelihatan ya. Nah, ini kutu kebul teman-teman. Kutu kebul. Tapi kalau di mint dia nggak bisa terlalu parah, ya. Jadi ini sebenarnya bisa kita buang daunnya. Ini daun kita ambil, kita buang, kita bakar, kita buang jauh-jauh. Itu bisa. Dan sebaiknya yang kayak gini jangan dijadiin kompos supaya dia nggak nyebar ke tempat lain.
Nah, terus Ada basil. yang Ada ringan basil. dulu ya. Ini ada basil ya. Ini udah lebih banyak dimakan daripada tumbuhnya. Nah, ini yang tadi ya. Ingat nggak? Ya. Nah, leaf miner namanya. Ini jadi sebenarnya ini malam-malam dia kerjanya. Jadi ada yang dia kecil, dia biasa kecil kayak lalat. Dia tuh kalau teman-teman lihat di di putih-putihnya ini, itu sebetulnya tempat dia bertelur. Jadi dia bertelur di sini, terus dia ninggalin jejak. Nanti telur netes, tumbuh lagi jadi binatang lain, dia akan cari tempat lain. Gitu ya. Nah, yang saya mau kasih lihat teman-teman tadi adalah sebentar. Ada bisa kelihatan? Kelihatan. Ini pohon tomat. Ini emang sengaja diginiin, pohonnya mau dimatiin. Nah, sorry ya backgroundnya ada banyak jemuran-jemuran. Nggak apa-apa. Nah, ini spotnya bagus nih. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Tuh, sepanjang batangnya itu diserang sama kutu kebul tadi, mealybugs. Saya coba cari yang ada binatangnya jelas. Bisa lihat langsung. Dia itu kayak jamur tapi bukan jamur ya. Iya. Supaya ntar dia zoom dulu nih. Nah, fokusnya lama. Belakangnya kayak masih ditutupin pakai tangan deh. Oh gitu ya. Nah. Yang saya goyang-goyang ini kelihatan nggak? Kelihatan. Ya. Nah, ini kutunya. Kalau sekarang dia lagi ngumpet. Karena lagi siang mulai panas, dia bikin putih-putih di badannya. Supaya dia nggak terlalu panas. Nah, teman-teman lihat nggak di sini ada semut juga? Nih. Ada semut, lihat nggak? Kelihatan nggak semut? Iya, kenapa tuh semutnya ngapain? Nah, tuh ada jalan ya, semut. Nah, jadi kalau teman-teman lihat semut di pohon kalian, semut itu lebih kepada akibat. Jadi dia bukan sumber penyakit, bukan sumber hama, tapi dia sebenarnya indikator bisa dibilang. Jadi kalau ada semut artinya jangan-jangan ada hama. Karena gini, si aphids, terus tribes yang tadi, terus mealybugs ini, dia kayak mengeluarkan getah, kayak madu. Manis dia rasanya. Oh gitu. Jadi semutnya itu makanin kayak hasilnya dari kutu-kutunya itu ya? Iya. Ini gambar saya jelas nggak atau berubah? Kelihatan. Kelihatan ya? Bentar. Nah, jadi kalau ada semut, kemungkinan besar ada ini. Ada aphids, ada tadi thrips atau si mealybug ini. Dia ngebantu nih. Jadi setelah si semut tadi makan, itu ada yang nempel di dia bawa ke pohon lain. Akhirnya menyebar kemana-mana. Gitu. Nah, ini ada lagi di pohon cabai. Kelihatan? Sebentar. Iya, jelas. Kelihatan. Nih, ada yang daun kuning ini, teman-teman lihat ya. Oh, iya. Nah, nanti jadi
yang daun kuning ini bukan bisa dua ya, bisa juga hama atau kurang pupuk. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas lebih dalam tentang nutrisi tanaman, tentang pupuk. Ya, ini namanya kekurangan zat besi. Kalau ini, itu nanti kita bahas terakhir. Tapi kalau yang ada namanya trips, kalau lihat daunnya bercak-bercak kayak begini, nih, ini karena trips. Jadi I see. paling sering dia nyerang. Nah, ini dia. Ini enak nih, jelas nih. Oh, iya. Lihat ya, ada bercak-bercak coklat-coklatnya. Iya, ya. Heeh. Daun mudanya rusak, Iya, mengkeriting, itu menggulung. kenapa? Ini kena trips. Paling sering kena cabai-cabean. Ini pohon cabai udah banyak yang berbuah juga. Ini jenis habanero. Saya tanam nggak bisa dimakan karena terlalu pedas. Bagus dong. Kalau dibuang sayang, kasihan. Jadi dibiarin aja begini. Ini pohon cabenya udah dua tahun. Jadi sudah lumayan umurnya, sudah tua. Ya. Nah, ini kelihatan nggak ada jaring laba-laba? Susah kalau jaring laba-laba tipis. Tipis ya. Heeh. Gimana Kak kalau jaring laba-laba itu? Jaring laba-laba ini sebenarnya nggak apa-apa. Karena dia bantu juga. Jadi dia bisa nangkep serangga-serangga yang jahat, dimakan sama dia. Ini karena siang ya. Biasanya tuh di sini suka ada kodok. Ini saya ada piara kodok juga untuk kebantu makan. Sayangnya di sini saya coba tumbuhin supaya kena powdery mildew tuh nggak muncul. Jadi nggak bisa kasih lihat bedanya powdery mildew sama yang tadi, sama si kutu kebul. Sip. Nah, mungkin demikian dulu tur dari Iya. saya. Nah, sekarang Keliling kebun. dari teman-teman dong. Kemarin Iya. ada yang volunteer tuh, siapa tuh yang mau keliling kebunnya? Ada nggak yang mau nunjukin hamanya bisa tanya sekalian nih di sini. Boleh ya guys. Nyalain videonya, terus kita diajak keliling. Ada yang mau nggak? Ada yang mengalami kesulitan? Arya gimana? Enggak. Enggak. Nggak ada mau nih. Yakin, mumpung bisa tanya nih soalnya. Gimana? Ada yang mau tanya? Ada yang mau kasih lihat? Kalau belum ada, kita boleh lanjut dulu. Ntar di akhir sesi tanya jawab, kalau ada yang mau nunjukin, boleh ya sekalian tanya. Boleh. Ini nih ya Kak ya, hewan yang menguntungkan ini tadi. Iya. Nah, kita mundur dulu sampai Yang ini, terus. yang ini. Ya. Nah, itu ya tadi ya teman-teman yang saya cerita, ada pencegahan, pemantauan, identifikasi dan pengobatan. Oh ya, kita masuk sesi kedua ya. Kita mulai sesi kedua. Bagaimana sih cara mengatasi si hama dan penyakit ini? Gitu ya. Nah, next, Kak Patricia. Ini fotonya di sini ternyata. Taruh di sini yang tadi saya bilang. Ada fotonya. Next. Ada foto CD digantung-gantung. Apa fungsinya, Kak? Nah, lihat ya, ada CD digantung-gantung ya.
fungsinya itu supaya dia itu kena sinar matahari, dia silau kan, terang gitu. Jadi burung-burung itu bisa nggak makan. Burung-burung bisa takut. Atau kalau yang di tadi saya cerita yang di Kelungkung di pantai yang ada hotel Jiva tuh, Widam Jiva, pantai Lepang ya kalau nggak salah. Pantai Lepang itu naik ke atas ke arah Besakih. Itu di sebelah kiri jalan tuh teman bisa lihat ada sawah pakai lembaran aluminium untuk mencegah burung-burung bisa makan di situ. Nah, next lagi Kak Patricia. Selain yang tadi aku ceritain, itu juga ada tanaman penolak hama. Jadi untuk teman-teman yang punya masalah di sini, ini sifatnya menolak. Jadi kalau ada pohon ini, hama-hama itu kayak males untuk mendekat. Gitu ya, karena baunya terlalu kencang. Yang pertama kiri atas akar wangi. Ini teman-teman mungkin jarang lihat ya. Pernah ada yang lihat nggak sih? Ini aku juga nyari sebenarnya kalau ada. Belum. Ya. Belum ya? Akar wangi ini dia modelnya seperti ilalang. Seperti ilalang, tapi kalau dicabut dia seperti serai. Ada wangi. Ini pernah sekali lihat itu di sekolah diatmika di Ketewel. Pernah Kak, pernah. Pernah ya? Siapa tadi bilang? Pernah. Febri. Oke, nanti aku ini ya, PC ya. Mau nanya di mana dapatnya nih akar wangi. Jarang sih, udah dulu banget. Oh. Oke. Saya kira serai juga pertamanya. Mirip di memang. Bedanya Ya. dia kalau serai dia daunnya jatuh gitu. Melengkung, kalau dia lebih tegak seperti ilalang. Nah, akar wangi. Yang kedua ada kenikir. Tahu kenikir nggak, teman-teman? Tahu. Apalagi orang Jawa nih. Kalau orang Jawa kenikirnya dimakan lalap sama dia. Belum tahu. Belum tahu ya? Ini makan Belum tahu. Kenikir ini kalau dilempar kayak lempar tumbuh gitu modelnya. Kalau tanam satu pohon itu kayak nggak lama berbunga, nanti nggak lama di sekelilingnya tumbuh lagi yang baru-baru pohon-pohonnya. Ini pohon gampang banget. Tapi kalau teman-teman ketemu pohon ini ya kenikir, itu daunnya itu berbau khas, baunya kenceng. Dia ini nggak disukai sama hama. Bisa dilihat jarang diserang hama si kenikir ini, karena nggak enak, rasanya nggak enak. Terus yang berikutnya kemangi juga bisa. Jadi karena dia kenceng baunya, wangi besar, kemangi ini lebih gampang di Indonesia kita pakainya ini. Kalau di luar negeri dia pakai basil yang tadi itu yang saya pakai. Itu si whitefly nyerang mint, tapi nggak nyerang basil. Karena baunya kencang. Gitu. Mint pun kalau diserang dia nggak bisa bertahan lama karena baunya juga kencang. Kiri bawah ada rosemary. Rosemary ini herbs ya, jenis herbs yang dipakai untuk masakan. Pasti anak tata boga ini udah tahu banget lah rosemary ini. Pakai kering bisa, bikin seger bisa. Kalau di bedugul rosemary bisa sampai 1,5 meter tingginya, sampai 2 meter. Nah, ada serai wangi. Nah, teman-teman, serai itu ada 2 macam. Ini saya lagi mencoba ngebandingin bedanya apa? Karena serai yang dipakai di masakan itu biasanya lebih ke serai biasa. Nah, yang kita cari itu serai wangi. Dia lebih kenceng baunya. Kalau teman-teman lebih familiar sama bahasa Latinnya, itu lebih gampang. Serai wangi itu jenisnya citronella. Kalau yang serai biasa, itu namanya syombogon.
Itu beda keluarganya. Bau juga beda. Ini kenceng. Nah, kanan bawah. Tahu dong. Di Bali kita sering lihat ya, gemitir. Mungkin foto-foto bareng sama dia. Gemitir ini juga kalau di luar negeri namanya marigold di Amerika. Itu diambil bunganya, diekstrak, keluar minyaknya, itu juga bisa dipakai untuk obat ke tanaman, jadi pestisida juga. Gitu ya. Nah, ini tanaman-tanaman ini banyak ya jenisnya. Atau saya saking fokusnya dengan 6 ini sampai lupa ada satu pohon di Bali yang ada tumbuh, itu bagus banget. Teman-teman ada pernah tahu pohon nim atau nimba atau mimba, atau kalau di Bali itu intaran bahasanya. Ada yang tahu nggak? Enggak, Kak. Enggak. Atau yang di Sanur masih ada di Sanur namanya Desa Intaran, tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Nah, itu namanya nimba. Saya kali Intaran. Nah, di Intaran malah sayangnya udah nggak ada pohon Intaran. Ya nggak sih? Jadi, Kampung pohon saya ada yang pernah lihat di kampung? Ada Intaran? di rumah. banyak, Kak. Nah, coba ada yang kamu pernah coba makan nggak daunnya? Enggak pernah. Nggak pernah. Nah, PR ya, kamu ambil daunnya, kamu cobain. Jadi pohon nimba ini pohon yang sekarang lagi naik daun, terutama karena corona nih, karena orang banyak berkebun. Pohon nimba ini ibaratnya pohon sakti, jenis segala macam bagian tubuhnya itu bisa dipakai sama kita. Ini saya minta maaf ya, saya nggak masukin di slide. Ini malah kelupaan. Ini yang paling penting malah lupa. Nimba ini pohonnya besar. Kalau kalian suka jogging di lapangan renang, itu ada pohonnya satu di sana. Kalau nggak salah di sebelah barat lapangan. Ada pohonnya besar, tingginya mungkin sekitar 3 meter sampai 4 meter. Itu rasanya tuh pahit banget, super pahit. Malah saya pernah mau nyobain di Jember nggak jadi. Jadi ada temen ngambil satu genggam tangan daunnya, terus di jus sama dia, dicampur sama gula 1 kilo, itu masih pahit. Jadi kalau suka dengan tantangan, boleh. Tadi siapa yang di rumahnya masih ada pohon intaran? Tadi siapa namanya? Suka tantangan. Tantangan kan anak-anak milenial suka tantangan kan? Iya. Nah, bisa dicoba daunnya, dimakan daunnya, itu rasanya pahit banget. Itu pohon jadi obat kanker. Sekarang juga bisa dipakai. Jadi di pohon nem itu kalau di situ yang teman-teman ada yang punya pohon nem itu bisa dibikin di rumahnya. Ini tanaman yang mahal harganya sekarang. Ini bisa dibikin bisnis. Ini kebanyakan malah tumbuh di daerah timur. Di Bali, makin ke Nusa Dua masih ada, di Karangasem masih ada, di daerah timur tuh NTT, Kupang tuh banyak. Ini kalau dilestarikan, diambil, bikin minyaknya, dijual tuh mahal. Jadi ekspor nih dicari. Namanya apa tadi? NEEM, NEEM. NEEM. Atau kalau di Bali namanya intaran. Ada yang kalau di Jawa namanya mimba atau nimba gitu. Iya, itu dia. Tuh ya, ada misalkan miracle medicinal tree. Saya ada satu tuh. Misalnya miracle tree. Nah, karena dia dipakai, jadi kalau teman-teman dapat bunganya atau buahnya itu juga pahitnya sama, luar biasa. Lebih pahit malah dari daunnya. Itu dipakai, nanti kita pas praktek cara bikinnya, teman-teman yang punya NIM bisa bikin, dan bisa dijual. Nah, itu harganya mahal. Mantap nih kalau bisa dijual nih. Yoi.
Itu kalau harganya ya biasanya 50 mili ya, 50 mili minyak ekstraknya itu di Bali ini bisa sekitar 150.000. Itu laku banget, dicari banget. Di Bali ini jual cepet laku karena dicari orang, gitu ya. Nah, yang tanaman penolak hama tadi, yang akar wangi, kenikir, sampai gemitir tadi, ini biasanya ditanam jadi pagar. Jadi kalau teman-teman punya kebun, ini bisa jadi pagarnya. Di sekelilingnya bisa ditanam. Untuk mencegah supaya hama-hama itu nggak masuk. Yang kutu-kutuan tadi. Gitu ya. Nah, tapi yang namanya binatang, pasti akan ada bisa masuk juga. Gitu ya. Nah, makanya ada lagi yang namanya hewan menguntungkan. Mungkin Kak Patricia bisa terjemahkan dengan lebih tepat. Namanya beneficial bugs. Predator alami kali ya. Nah, ya bisa juga tuh, predator alami. Atau kalau teman-teman mau baca di internet, namanya beneficial bugs atau beneficial insects. Kalau teman-teman lihat ini, jangan dibuang, jangan dibunuh, jangan diusir. Ajak ngobrol, temenan. Kalau punya Facebook, add friend. Nah, ini yang pertama, yang paling kiri, namanya kubang kepik. Di Bali ini masih ada nih. Tapi udah jarang. Di Jakarta ini udah super langka. Dijual malah. Wow, sampai dijual? Dijual. Di Jakarta ini dijual. Berarti di Tokopedia, dijual sama orang. Niat. Karena ini, jadi, Ladybird ini, dia ini aktif. Bentuknya cantik, warnanya bagus. Dia itu makannya aphids. Kalau dilepas ya di kebun kalian, dia akan nyari nih. Mana yang punya aphids, punya thrips. Dia makan sama dia. Ini kalau teman-teman ada yang punya, terus banyak nih di rumahnya, minta dong. Minta Aku dong. ada lihat nih Kak, di rumah ada beberapa. Ada ya? Kenapa Oh. jauh, Baran? Iya. Kalau ada yang punya di sini, Sanur, mau deh. Ya, Kayaknya udah. kalau ada yang punya nanti di grup kasih tahu ya. Aku samperin, aku mau ambil, minta. Mungkin 5 ekor. Dikit aja. Disebar sini. Nah, terus yang berikutnya ada lacewing di sebelah kanan. Ini di Bali juga masih ada. Nah, pertanyaannya, pernah ada yang lihat nggak yang lacewing nih kanan atas di Bali? Belum. Ada yang pernah nggak teman-teman lihat? Ya suka main-main di sawah, nih di kampung. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Oke. Ini kecil. Dia mungkin ukurannya cuma sekitar 1 cm. Nggak nyampe setengah senti malah. Kecil. Ini aku pernah lihat di Mambonjol. Ada satu sekolah yang saya ngajar. Itu ada pernah muncul dia. Tapi karena anak-anak SD, dia kasih main, dia ya tahu lah ya anak SD. Dibilang teman malah dikejar sama dia. Yoi. Ini yang bawah capung. Nah, capung juga sama nih. Kalau ketemu jangan dibuang, jangan diusir. Ini baik. Capung ini kalau dia bentuknya besar, dia bisa makan belalang. Wow, bisa. Bisa. Dia bisa makan belalang. Malah kalau dia lapar dia kadang bisa makan ulat juga. Belalang yang kecil-kecil ya. Kalau yang gede berantem ya. Kirain gede banget. Apa sih jangkrik ya? Bukan jangkrik ya, belalang yang kecil-kecil ya. Itu dimakan sama dia, si capung ini. Jangan diusir, biar aja. Nah, next, apa itu dia? Pernah ini cengcorang? Pernah. Pernah ya? Nah, cengcorang lebih sakti lagi nih. Karena dia suka berantem. Kalau kita pegang, kan dia mau mukul ya. Pernah coba nggak? Kalau mau pegang cengcorang, dia kayak pasang pose petinju, kayak mau mukul. Kayak mau ajak tinju. Coba deh, main-main. Biar jangan cuma main HP ya. Jadi sekali-kali kalah main-main ginian, ini seru nih. Terus kodok, yang tadi aku cerita. Kodok itu, ini
Aku mau bikin sarang kodok di sini supaya kodok di sini bisa tinggal. Jadi kodok ini beberapa minggu ini dia tinggal di sini. Kadang dia datang, kadang pergi. Tapi sejak ada dia, itu belalang nggak pernah muncul di kebun aku. Dulu itu pohon jeruk itu dimakan sama dia, tapi sekarang belalang udah nggak ada. Si kodok ini dah yang makan. Kemarin dia bawa temannya satu, jadi ada 2 ekor di sini. Teman, lebah. Kemudian sebelah kanan. Nah, kalau lebah jangan dipegang ya. Ini bisa gigit. Tapi lebah ini teman, terutama teman-teman yang punya pohon buah-buahan, cabai, tomat, terong, atau mungkin buah-buah besar ya, jambu, mangga, segala macam. Si lebah yang jenis yang kanan ini namanya bumblebee. Kalau nonton Transformer tahu lah ya, ada namanya bumblebee. Itu jenis lebah yang begini bentuknya. Atau di Bali ini juga ada bumblebee warna biru. Warna biru lucu deh. Bentuknya bulat gitu, gendut, cute gitu. Montok-montok gitu. Nah, dia tuh makan, dia hinggap di satu bunga, pindah ke bunga lain. Dia ini lebih bantunya ke penyerbukan. Dengan adanya si bumblebee, itu kalau teman-teman tanam tomat, itu bisa hampir semuanya bisa jadi buah. Dan buahnya bisa bagus. Dibantu sama bumblebee. Jadi, sedikit informasi, penyerbukan itu ada macam-macam ya. Atau secara garis besar dibagi 2, penyerbukan alami sama penyerbukan manual. Penyerbukan alami itu kita goyang-goyang daunnya gitu ya, kita semprot-semprot, kita tiup-tiup, itu alami, kena angin. Itu juga manual atau buatan. Buatan pakai tangan gitu ya, pakai cotton bud. Itu bisa ditempel-tempel, diserbuk, atau dibantu sama hewan tadi, itu bentuknya lebih bagus. Bentuknya sempurna. Kemarin Maika nanya sirsak ya. Sirsak itu kalau dia natural, penyerbukannya itu bentuknya kenapa di pasar itu melengkung-melengkung. Ada yang melengkung, ada yang bengkok, bentuknya kecil gitu ya, nggak manis. Itu karena dia penyerbukannya angin, natural, sama semut biasanya kalau sirsak. Tapi kalau kita penyerbukannya kita bantu, itu kalau kalian lihat di supermarket. Jadi buahnya itu sempurna, bagus ya, bentuknya bagus. Terus rasanya enak gitu ya, manis. Itu karena penyerbukannya dibuat secara manual. Nah, untuk Maika nanti kita bisa lanjut lagi nih, gimana cara kawininnya supaya kamu di rumah bisa dapetin buah sirsak yang bagus. Ya. Untuk teman-teman yang tertarik sama bisnis pertanian, kalau teman-teman lihat di pertanian itu, kita buahnya itu ada macam-macam jenisnya. Jadi buah yang bagus, yang grade paling bagus itu diekspor biasanya. Yang di bawah-bawahnya masuk ke supermarket. Nah, yang paling jelek itu dibawa ke pasar biasanya. Nah, kalau teman-teman kalau mau bisnis, semakin dia bagus grade-nya, bentuknya bagus, produknya bagus, itu akan mahal. Ya. Oke. Nah, kita masuk. Ini kapasitasnya udah masuk duluan ke pestisida nabati. Sebelum kita praktek, saya jelasin dikit ya. Pestisida nabati ini dibuat dari bahan-bahan alami. Kelebihannya adalah dia tidak buat kebal hama. Jadi kalau teman-teman pakai obat-obatan yang kimia yang beli di toko-toko, itu disemprot, mati. Tapi anak-anaknya kuat. Nanti generasi kedua kuat, akhirnya ditambah dosisnya. Yang ketiga kuat, tambah lagi dosisnya. Udah nggak kuat dosisnya, akhirnya pabrik bikin lagi yang lebih keras. Pestisida obat-obatan yang kimia itu yang dibunuh semua. Jadi yang baik tadi sama yang jahat dibunuh semua. Jadinya justru terlalu parah. Merusak banget, karena semua dibunuh sama dia. Tapi kalau yang nabati ini, relatif tidak buat kebal. Malah yang neem tadi, yang intaran tadi, itu hanya berpengaruh sama serangga-serangga yang jahat. Yang jadi hama. Tapi serangga-serangga baik, dia nggak rusak. Yang kedua, ramah lingkungan. Dia gampang terurai. Kita makan pun nggak masalah. Beda dengan obat-obatan yang itu ya.
Obat itu kalau disemprot itu racun. Kalau kita makan, ya tahulah racun. Yang terakhir hemat. Lebih murah relatif karena kita bisa ambil dari dapur atau kita tanam di depan, kita ambil. Nah, itu positifnya. Negatifnya, hepatitis Rex. Negatifnya yang pertama cepat rusak karena dia alami. Jadi habis kita pakai nggak lama, maksimal tuh kurang lebih sekitar sebulan. 1 bulan kita harus buat lagi yang baru. Makanya biasanya buat sedikit-sedikit supaya nggak usah boros. Nanti bikin lagi. Supaya sebulan rusak, ganti lagi ada yang baru. Diputar-putar. Yang kedua mudah terurai, jadi harus sering, ada usaha lah, harus bikin lagi. Sering-sering buat. Nah yang terakhir, semprotan lokal. Maksudnya gini, kalau si obat-obatan kimia tadi, yang racun-racun tadi, itu kebanyakan namanya sistemik istilahnya. Jadi kalau kalian semprot itu asal semprot aja, di mana semprot, nanti dia racunnya akan nyebar. Masuk ke dalam tubuhnya si pohon, akan masuk sampai kemana-mana, daunnya, bunganya, ada racunnya. Si hamanya makan daunnya, dia makan racun. Sistem kerjanya kayak begitu. Nah, kalau kita panen pohonnya, ada racunnya, artinya kita makan juga racunnya. Itu kenapa kita nggak pakai pupuk, kita nggak pakai racun kimia. Nah, beda dengan pupuk dalam pestisida nabati, itu lokal. Di mana ada binatangnya, itu yang kita semprotin. Jadi kayak tadi, ada banyak kutu kebul gitu ya, di situ yang disemprot. Nah, minggu depan, kalian, setelah hari ini kita praktek bikin pestisida nabati, kalian harus cari semprotan. Boleh pakai semprotan burung, boleh juga pakai semprotan yang bekas hand sanitizer juga boleh. Tapi kalau pakai hand sanitizer artinya teman-teman harus saring betul-betul halus. Jangan sampai ada bikin mampet nanti di semprotannya. Dan ingat ya, kalau kalian pakai sprayer yang bukan bekas obat-obatan racun. Jadi boleh bekas air, boleh bekas pestisida nabati yang lain juga boleh. Kalian bisa sharing sama teman-teman kalian, bisa ganti-gantian. Karena ini disemprotnya paling cepat seminggu sekali. Kalau udah parah. Kalau nggak parah, bisa 2 minggu sampai 3 minggu sekali semprotnya. Oke? Nah, ada beberapa hal yang penting sebelum kita praktek. Ya. Yang pertama, semprotnya lokal yang tadi namanya spot spraying. Kita semprotnya di mana ada serangan. Dicoba dulu. Jadi habis kalian bikin nanti coba dulu di satu bagian, jangan langsung semuanya semprot. Tes nih, kira-kira ini tanamannya kuat nggak nih? Takutnya pas disemprot tanamannya nggak kuat, nanti rusak daunnya. Kalau kayak begitu artinya dosisnya mesti dikurangin. Mungkin terlalu pekat yang kalian bikin, nggak masalah. Atau yang kedua, ini ada trial and error. Jadi karena ini yang tadi saya cerita ya, kita tinggal di dunia yang udah rusak. Kita nggak tahu nih hama yang nyerang di rumah kita ini udah seberapa kuat sama ketemu sama pestisida. Jadi teman-teman kan ada pilihannya. Ada yang mungkin ambil cabai, ada yang bawang putih, bawang merah, bawang bombay, dan yang lain-lain. Itu dicoba nih. Mungkin saya hari ini bikin cabai, saya semprot. Ngefeknya apa? Oh nggak ngefek, ganti pakai bawang putih. Oh nggak ngefek, ganti pakai apa? Yang lain lagi, dicoba-coba. Nanti akan ada ketemu satu yang cocok. Habis disemprot, nanti dia jatuh. Nggak lama jatuh. Nah yang terakhir, waktu semprot. Ini penting. Teman-teman harus perhatikan. Semprot itu harus jangan siang-siang. Jadi harus semprotnya itu yang paling bagus, paling ideal, itu sore sekitar jam, begitu matahari udah mulai turun. Jadi mulai sejuk. Jadi sekitar jam 4 sampai jam 6 sore. Jangan juga malam. Kalau malam nanti jadi embun, dia nggak bisa menguap, akhirnya jadi jamur. Gitu ya. Yang paling enak tuh late afternoon. Nah, kita sebutnya late afternoon. Misalnya di foto di jam 4 sampai jam 6. Itu paling bagus. Atau subuh. Matahari belum terbit, semprot. Tapi
Ya, itu yang rajin. Kalau saya sih males. Jadi sore aja. Oke. Jadi ini penting ya teman-teman. Jangan siang-siang. Kalau semua siang-siang, pohonnya mati. Menguap, terlalu panas. Ya. Nah, sampai sini ini 3 hal yang penting teman-teman mesti perhatikan sebelum kita mulai. Nah, ini Sip. fotonya ya. Semua di Oke, salam. Nah, mati. semuanya mati. Semuanya mati. Yang baik, yang jahat mati semua. Nah, teman-teman siapkan ya bahan dasarnya. Cabai, bawang putih, lengkuas, bawang bombay. Kalau ada yang belum, kasih tahu ya. Oh ya, kenapa alkohol? Mungkin teman-teman pernah ada yang dengar bikinnya pakai air gitu ya. Ini yang kasih tahu ini profesor dari Thailand, profesor agronomi, profesor pertanian dari Thailand. Kenapa? Karena yang kita ambil nih minyaknya. Cabai ini kita tumbuk, kita hancurin, kita ekstrak, yang keluar tuh minyaknya. Minyak nyampur nggak sama air? Nggak. Kalau campur sama air, dia nggak akan bisa efektif. Tapi kita campur sama alkohol. Kalau teman-teman yang di sini ada yang pakai parfum isi ulang, parfum refill itu ya, itu campuran parfumnya pakai alkohol. Kenapa? Supaya dia nyampur. Coba kalau teman-teman beli parfum campur pakai air, nggak nyampur. Akhirnya nyemprot parfum malah jadi berminyak. Nggak enak banget nanti ketek. Wah. Lanjut Kak, lanjut. Jadi ya jangan bahas ketek ya, nggak enak. Jadi Ntar cabenya jangan disemprot ke ketek, ntar panas. kan 90% boleh. Nah, benar. Jadi alkohol sedikit aja, alat tumbuk ya, sama wadah penyimpanan. Wadah penyimpanan ada kode plastik untuk teman-teman yang pakai plastik. Di balik plastiknya kemarin ada yang PC ke aku lupa, sorry namanya lupa. Kemarin ada yang PC itu di balik di plastik itu ada kode-kodenya ya teman-teman. Plastik itu punya kode 1, 2, 5 gitu ya. Ada kode-kodenya. Yang satu ini jangan dipakai. Kalau teman-teman ada lihat kode 1, jangan dipakai. Satu ini namanya PET, polyethylene apa itu T-nya lupa. Itu dia bisa meleleh. Jadi kita nggak lihat, tapi dia bisa meleleh. Dia bisa masuk ke dalam minyak yang kita ekstrak ini. Jadi yang dicari adalah nomor 5 itu bagus. Nomor 5. Saya 5 pp Kak. Nah, itu bagus. PP itu bagus. Atau yang tahan sama bisa dikukus, bisa di microwave, bisa di oven, itu dia nggak meleleh. Itu bisa dipakai. Atau kalau kalian punya kaca, lebih bagus. Ya, hari ini kita praktek dulu, nanti berikutnya teman-teman bisa praktek sendiri. Nanti kalau udah berhasil, kalian coba berhasil, saran saya, jual. Nanti kita akan adain bazar jualan-jualan, teman-teman jual. Bule-bule ini seneng. Ini mahal. Ekstra. Nah, Kalau 3 gimana, Kak? bagaimana? Kodenya 3. 3 boleh. Asal jangan 1. Asal jangan 1, ya. Dan ini bisa ditutup ya, bisa ditutup serapat mungkin. Kalau di kedap udara lebih bagus. Tapi asal bisa tutup rapat nggak masalah. Oke? Nah, Kalau pakai cup gitu, Kak? boleh balik cupnya. Ada kodenya? Ya, biasanya ada kalau di plastik. Ada nggak kodenya? Cupnya? Enggak, Kak. Nggak ada. Nah, oke. Biasanya botol PET yang nomor 1 itu botol-botol air mineral atau botol-botol air mineral gelas tuh yang biasanya gampang diremes, itu namanya PET, itu nomor 1. Itu nggak bisa dipakai ya. Gampangnya gini, kalau kalian masukin ke dandang, dikukus gitu ya, atau di microwave atau di oven, dia nggak berubah bentuk, dia nggak rusak. Itu bisa dipakai.
Ya. Oke, teman-teman udah siap? Mantap. Yuk, ayo kita coba. Sudah. Sudah? Oke. Ini ada yang tanya, Kak, cabenya butuh berapa? Apanya? Cabenya butuh berapa banyak? Cabenya minimal 3 batang. Coba. 3 aja. Di list yang saya kirim kemarin ada 6 ya. Saya bikin 6 batang cabai. Itu makin konsentrat sebenarnya makin bagus. Cuma mesti hati-hati waktu disemprot ke pohonnya. Kadang-kadang pohonnya nanti bisa kebakar. Hati-hati kena mata. Salah Jadi jam. mata benar. Ya, yuk. Kalau bawang Nah, putih, kenapa? Kita mulai ya. kalau Kita bawang mulai. putih berapa? Bawang Berapa putih siung? 1 bonggol. 1. Atau kalau mau bikin pakai berapa siung juga boleh, tapi airnya cairannya sedikit. Ya. Sip. Yuk, kita coba. Saya coba. Aku kembali ke kamera ya. Oke, aku matiin dulu. Cabai batangnya dihilangin dulu, Say. Batangnya kan nggak bisa nggak ada yang perlu diekstrak dari batangnya. Tuh, batangnya udah dipinggirin sama Kak Bram. Kelihatan nggak? Dipotong, Kak. Kelihatan. Ya. Kalau aku potong karena aku nggak punya tumbukan. Dan biar nggak lama. Ini kan untuk contoh aja. Ini teman-teman bisa praktek di rumah. Ditumbuk ya. Jadi sehalus mungkin ditumbuk. Atau kalau nggak, jadi gini teman-teman. Ditumbuk supaya bisa seminggu. Supaya minggu depan teman-teman udah bisa pakai. Tapi kalau dibikin iris-iris seperti ini, bagus sebulan. Sebulan dibiarin begini, baru bisa dipakai. Oke? Nah, teman-teman, habis ditumbuk, masukin ke dalam wadah. Kalau saya pakai bekas makanan. Ini. Ditumbuk. Oke. Kalau udah kasih tahu ya. Ditumbuk cabenya, Kak. Ini masukin. Ya, ditumbuk dulu. Jangan lupa dikasih terasi, kasih lada, kasih garam. Jadi ya, jadi makanan. Sambal. Guys, mau nggak kapan-kapan kalau kalian udah panen nih cabai banyak yang nanam kan, terus kita nyambel bareng. Mau nggak? Lanjut Kak Bram. Nggak mau nih. Aku nungguin nih ada yang bawa ayam. Ada yang goreng kayaknya. Ada yang goreng. Nah, terbuka boleh kita. Jadi tester kita bersedia kok. Kak, ini cabenya sampai halus apa biarin aja? Setengah halus. Cukupin dulu aja. Cukupin dulu aja ini untuk pakai apa. Nanti untuk berikutnya harus sebaiknya halus ya, sehalus mungkin. Ya. Ada yang Untuk belum? batu cabenya juga dipakai, Kak. Apanya? Batunya. Batunya pakai. Oh, Itu pakai. malah yang pedas. Oke. Batunya malah yang pedas. Oke. Kalau udah, taruh, dimasukin di wadah. Terus ini ada alkohol. Kalau aku pakai alkohol 90%. Ini sisa yang kemarin. Kalian tuang di sini sampai terendam. Ya. Sampai terendam aja. Nggak usah sampai yang banjir banget. Tapi terendam. Kalau kalian bisa lihat di saya,
Lihat nggak warnanya udah berubah, langsung berubah, langsung jadi kuning. Lihat nggak warna kuning? Nah ini artinya minyaknya sudah mulai keluar. Begitu udah dituang alkoholnya untuk dapat. Jangan lupa dikasih label, dikasih tanggal berapa dibuatnya, campurannya apa aja. Atau kalau mau dicampur lagi sama bawang putih boleh, campur lagi dengan bawang merah, bawang bombay boleh. Oke, ya teman-teman, seperti ini jadinya. Direndam. Oke, teman-teman, udah bisa aku matiin ya? Video bisa nggak aku Udah. matiin? Oke, Udah pada bisa, guys. udah bisa? Kak, itu didiamin sampai berapa lama tuh, Kak? Nah, pertanyaan yang menarik, bahasannya bagus. Jadi gini, semakin halus kalian rendam, itu semakin cepat. Minimal seminggu. Jadi kalau kalian kayak misalkan kayak aku di depan tadi, itu cuman diiris-iris begitu aja, itu dia harus dibiarin selama 1 bulan. Minimal sebulan. Semakin lama semakin bagus. Akan keluar semakin banyak minyaknya. Tapi kalau diulek, ditumbuk halus gitu ya, itu bisa seminggu udah bisa dipakai. Nah, saya mau kasih tahu lagi nih yang menarik nih. Kalau kalian lihat tadi ada bahannya kita pakai alkohol. Aku mau ngajarin cara bikin alkohol yang murah meriah. Dan lebih bagus sebetulnya daripada alkohol yang beli-beli begitu. Jadi pakai apa nih? Ada 3 yang teman-teman bisa, ada minimal 2 yang teman-teman bisa pakai. Yang pertama, bekas cucian beras. Tahu, teman-teman? Guys, ini bonus. Jadi kalau ada yang mau bikin alkohol sendiri karena nggak ada di rumahnya atau males beli, boleh nih dicatat dulu ya, guys ya. Ya, dicatat ya. Nanti ya, ini bisa ada 3 hal yang kita bisa pakai. Yang pertama, pakai cucian beras. Jadi kalau kita mau masak beras kan dicuci nih. Airnya itu ditampung, jangan dibuang. Airnya itu selain kalau disiram itu bagus, itu mengandung pupuk untuk tanaman kita. Tapi kita juga bisa bikin untuk jadi alkohol. Yang pertama pakai cucian beras pertama ya, yang kedua udah nggak usah dipakai. Atau yang kedua air kelapa. Air kelapa ini kelebihannya lebih cepat jadi alkoholnya daripada cucian beras. Atau yang ketiga air nira. Air nira ini mungkin di Bali agak sulit nyarinya. Tapi air nira, ada pohon nira, airnya dipakai. Caranya gimana? Dari air yang tadi, air cucian beras, atau air kelapa, atau air nira, kalian campur gula. Kalau cucian beras, itu gulanya 2-3% dari airnya. Misalkan, kalau kalian cuci beras, terus kalian tampung airnya 100 ml. Ya, 100 ml airnya. Gulanya itu 2-3 mg. 3 gram. 2-3 gram. Sedikit aja. Kalau teman-teman pakai cucian berasnya 1 liter, artinya 1000 ml, teman-teman pakai gulanya 20-30 gram. Ya. Ditambah sama ragi tape 1 sendok makan. Kalau aduk, ini kalau ada keluarganya yang bikin arak Bali, ini kayaknya campuran mirip-mirip nih. Ini mesti Tapi pakai. bisa pakai nggak sih, Kak, itu arak? Pakai Kalau- arak yang udah jadi. Arak aku nggak tahu campurannya apa. Oh, Tapi I see. kalau dia masih murni cuman ekstrak dari
tumbuhan, air terus dibikin alkohol bisa. Itu bisa. Tapi yang paling gampang begini, cucian beras, air kelapa. Kalau pakai air kelapa itu gula sedikit aja. 1% cukup. Setengahnya dari pakai air beras tadi. Nah, itu kalian campur, aduk, udah rata, masukin dalam wadah kaca, kedap udara. Ya, masukin dalam wadah kaca, kedap udara, harus kaca ya, kaca boleh atau tanah liat boleh, pokoknya yang bahan dari alami, bukan plastik. Masukin dalam situ, tutup rapat, kedap udara, simpen dalam tempat yang nggak kena matahari. Ya, yang nggak kena matahari, terus simpan selama minimal 1 bulan. Gitu ya. Ini kalau di Manado orang ada bikin arak-arak begini, itu dia bisa setahun. Ini bisa diminum sebetulnya memang, tapi jangan ya, tidak disarankan kalau belum dewasa. Udah pada jadi pestisida alaminya, gimana guys? Jadi Kak, Udah. udah. Siap. Boleh ya nanti difoto. Terus kita pas di feedback form di akhir kita akan kasih seperti biasa ada formulir Google yang harus kalian isi. Di sana bagi yang ikut juga fotoin yang udah karyanya gitu. Jadi itu juga bikin untuk jadi reportnya kita ya Kak Bram ya ke kepala sekolah juga. ya betul. Nah, anyway, kita kan sebenarnya udah sampai di penghujung acara nih. Kita mau jawab beberapa pertanyaan ya Kak ya. Kan udah ada banyak nih Boleh. pertanyaan. Bagus-bagus. Besok nih kita ke Q&A. Ada dari Nimade Dwi Handayani. Orangnya masih ada nggak di sini? Ada nggak? Kalau misalnya nggak ada, bisa aku skip nih pertanyaannya. Ada, Kak. Ada, oke, siap. Pertanyaannya, Dwi mau tanya langsung ke Kak Bram, boleh loh? Boleh. Gimana? Kan di rumah tuh ada pohon serai. Ya. Serai baunya tuh kayak bokasi gitu loh, Kak. Oh, buah busuk gitu ya? Kak, bokasi kayak gimana ya? Kayak bau minyak bokasi itu, tahu nggak, Kak? Oh, oke ya. Minyak itu. ya. Nah, itu masuk serai wangi atau serai biasa? Sebenarnya serai ini saya lagi identifikasi ya. Jadi bedanya gimana? Tapi sebenarnya serai itu bisa dipakai sih. Mau yang wangi atau yang biasa. Untuk sementara ini, nanti setelah hasil penelitian saya selesai, saya info ke teman-teman bedanya apa. Karena ini mirip banget. Kalau baunya seperti bokasi yang keras ya, kalau kamu cium baunya keras sekali, kemungkinan besar itu yang serai wangi. Oh, gitu. Kemungkinan Oke. besar. Itu biasanya kalau teman-teman ambil minyaknya, terus ditaruh di kulit, itu panas. Kalau kamu mau coba nih, Dwi, atau panggil apa nih, Dwi mungkin? Iya, Kak. Itu, kamu bikin kayak tadi ya, yang pakai alkohol tadi, diambil ekstrak minyaknya, nanti diolesin ke kulit, itu panas rasanya. Itu yang serai wangi. Kalau serai biasa itu dia cuma hangat-hangat biasa gitu, tapi nggak panas dia. Yang dipakai masak biasanya yang serai wangi, yang serai biasa. I see. Sip. Gitu. Oh iya. Jawab ya, Dwi. Hai. Ada satu lagi. Untuk serai ini, untung kamu nanya nih, Dwi. Jadi ingat, serai itu minyaknya itu justru banyak dari daunnya, bukan dari bonggolnya. Jadi kalau teman-teman bikin minyak serai, itu jangan lupa daunnya juga diiris, ditumbuk. Karena justru dari daunnya lah yang banyak minyaknya. Bonggolnya ini nggak banyak minyak. Ya, terus pakai sebisa mungkin bahan se-fresh mungkin. Ya, jadi semakin fresh, baunya semakin kencang. Oh iya, ada satu lagi nih, saya mau ingat lagi nih, mungkin setelah Dwi ngomong, aku baru ingat. Ada juga yang bikin pakai
tembakau, daun tembakau kering yang pakai untuk rokok tuh. Nah, daun tembakau ini ada juga yang pakai cengkeh juga bisa. Jadi kalau si tembakau ini namanya itu istilahnya neurotoksin atau dia racun saraf. Kalau teman-teman bikin minyaknya ini dari tembakau, terus teman-teman ini semprot, ini bisa ke belalang, bisa ke ulat, bisa ke binatang yang bentuknya besar-besar. Atau bahkan ke ular sekalipun bisa. Jadi ada kalau di kebun, ada ular namanya ular jengkal, karena dia panjangnya cuma sejengkal, 20 cm, warnanya hitam biasanya. Itu disemprot pakai minyaknya tembakau ini, dia kayak orang teler. Langsung dia kelepok, teler mati. Karena si tembakau ini namanya jenisnya neurotoksin, dia racun saraf. Tembakau yang racun saraf ada bahan yang namanya, ya mungkin kalian lebih dengarnya nikotin, ya itu racun saraf. Jadi seperti rokok sebetulnya, rokok juga dia sebenarnya racun saraf. Tapi kenapa kok manusia nggak mati kayak ular, kayak apa hama gitu? Karena manusia tubuhnya besar. Matinya lama, perlahan-lahan ya Kak ya. Lama. Jadi ini Hati-hati guys. informasi yang perlu saya informasikan, karena di pertanian tembakau ini dipakai untuk racun saraf. Jadi seperti manusia, kalau merokok yang dimakan itu juga racun saraf. Gitu. Cuman bentuknya mungkin nggak bisa secepat serangga. Oke, itu aja tambahannya. Mantap. Yuk, yang pertanyaan lain. berikutnya. Ini Ari ada pertanyaan bagus nih sebenarnya. Daun yang kena hama atau penyakit itu aman nggak buat kita konsumsi? Oke, kalau daun yang kena hama, jadi gini, kalau di pertanian organik, karena kita nggak pakai pestisida kimia, sebetulnya daun-daun yang bolong-bolong, daun-daun yang sebetulnya gini sih, lebih ke seberapa parah serangannya. Kalau itu kena kutu atau kena kutu kebul, bekas-bekas putih itu tadi, dicuci dia bisa hilang, itu aman kita konsumsi, nggak masalah. Bahkan yang kena virus-virus sekalipun, itu kalau kita makan juga nggak masalah sebenarnya. Cuman lebih ke selera, mau makan nggak kalau gitu bentuknya. Gitu. Jadi lebih ke selera sebetulnya. Kalau dari sisi kesehatan nggak masalah. Karena biasanya kalau bule-bule itu kalau beli sayuran, semakin bersih sayurannya, dia nggak mau beli. Kalau kalian pernah ke bazar pertanian organik, itu dicari malah yang bolong-bolong. Yang ada kuning-kuningnya, yang ada bekas-bekasnya itu dicari sama bule. Karena artinya itu nggak pakai pestisida. Gitu. Jadi pertanyaannya kalau aman apa enggak? Secara medis aman. Selama dia nggak parah. Kalau udah parah banget, itu lebih ke kita nggak mungkin makan karena bentuknya juga udah nggak bagus, udah hancur. Gitu. Gimana? I see. Sip, thank you jawabannya. Berikutnya nih. Dari Febri Cahyani. Febri Cahyani masih di sini nggak? Masih, Kak. Nah, boleh Kak. Boleh Febri, tanya langsung. Gimana? Jadi kan saya punya tanaman bunga jempiring gitu. Terus tahun itu banyak banget, batangnya udah tinggi gitu, tapi nggak pernah ada bunganya, Kak. Gimana tuh ya? Oke, sebentar ya, bunga jempiring. Aku coba browsing dulu, jempiring itu seperti apa. Jempiring. Oh, oke. Ini bunga asli Bali nih, jempiring nih. Saya pernah lihat di hutan di Ubud. Hutan alami ini ada jempiring. Tadi pertanyaannya gimana? Bunganya nggak pernah jadi? Iya, nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Nah, oke. Ini sebenarnya di luar topik, tapi nggak masalah ya. Aku coba bantu jawab. Jadi, kalau pohon nggak berbunga, itu nanti kita akan bahas minggu depan.
Tapi secara sedikit pengantar ya. Jadi untuk berbunga, tanaman itu butuh energi banyak. Dia butuh energi banyak karena berbunga itu ada beberapa jenis tanaman kalau dia berbunga artinya udah waktunya dia mati. Kalau teman-teman ada tanam kemangi atau basil di rumah, dia sudah mulai berbunga, teman-teman harus mulai pangkas supaya bunganya nggak jadi sempurna. Kalau bunga jadi sempurna, basilnya kering mati, ya, karena dia butuh energi yang banyak. Jadi seperti jempiring itu, untuk dia bisa berbunga, dia butuh energi. Energi dari mana? Kalau pupuk, dia akan butuh nutrisi yang namanya P dan K, fosfor dan kalium. Ini bisa kalian dapatkan kalau pupuk organik itu yang paling gampang pupuk kambing, pupuk kandang dari kambing. Atau kalau kalian bisa dapat kotoran kelelawar, kalau teman-teman ada yang mungkin kampungnya di daerah Teddy Dase, di Gua Lawah, itu nggak tahu tuh, bisa nggak boleh nggak diizinkan kita ambil kotorannya. Nah itu kotorannya si kelelawar itu kita bikin pupuk, jadi kompos, itu bagus sekali untuk pembungaan. Jadi untuk mulai-mulai, jadi di pohon, hampir semua pohon ya, bukan hampir semua pohon, itu ada 2 fase. Fase yang pertama itu namanya fase vegetatif, artinya dia keluarin daun. Ada yang kedua fase generatif, dan berbuah. Atau seperti manusia, fase generatif ini kayak fase-fasenya anak-anak yang sudah mulai akil balik, sudah mulai mens, atau yang cowok-cowok sudah mulai bisa punya anak, gitu ya, sudah matang secara gen, dia sudah matang, bisa punya keturunan, itu masuk fase generatif. Nah, fase generatif dia butuh yang tadi, pupuk P dan K. Sumbernya dari mana? Bisa dari kambing atau kotoran kelelawar. Kalau teman-teman bisa dapat kotoran kelelawar, lebih bagus kotoran kelelawar. Itu kandungan P-nya banyak. Itu bagus. Mantap nih. Intinya pupuk kandang paling bagus ya, Kak ya. Pupuk kandang. Dan ya, sekali lagi Febri, kamu bisa pastikan mataharinya seperti apa. Itu yang pertama. Terus mataharinya dia kena bagus atau enggak? Sesuai dengan kebutuhan dia enggak? Gitu ya. Jempiring ini dia bisa toleransi agak sedikit-sedikit. Teduh-teduh dia masih bisa, tapi kalau gelap dia nggak bisa, nggak akan muncul bunganya. Terus yang berikutnya, kamu bisa pastikan dia diserang hama atau enggak. Ada beberapa hama yang jadi nutrisinya yang harusnya dipakai untuk keluar bunga, hamanya ambil nutrisinya itu. Itu kamu pastikan lagi ya. Nanti mungkin bisa kita sambut lagi di grup, kita bahas lebih panjang. Oke, Kak, makasih. Sama-sama. Thank you pertanyaannya. Ada dari Ninda Risma Hidayat. Ninda masih ada di sini nggak? Halo, Galuh Ninda. Ya udah, kita jawab aja ya Kak ya. Nanti bisa lihat di YouTube kalau pengen tahu. Kak, kalau hama yang menyerang pohon menghasilkan buah itu berpengaruh nggak sih bagi buahnya? Banget ya Kak ya? Betul, ngaruh. Karena nutrisi yang harusnya dipakai untuk bikin buahnya ini sempurna, diambil sama dia. Atau kalau kayak belalang, dia makan daun. Di pohon itu, daun itu dapurnya. Dapurnya tempat masak makanan. Jadi kalau dapurnya terganggu, akhirnya masakan yang dimasak terganggu, pupuk yang dihasilkan terganggu, buahnya jadi terganggu. Gitu. Jadi hama itu memang kita mesti perhatiin sih supaya hasil buahnya bisa optimal. Begitu. Mantap. Terima kasih jawabannya dan pertanyaannya. Nah, lanjut. Ada siapakah ini? Ada Dwi. Ini Made Dwi Suryaningsih. Ada di sini nggak, Dwi? Ada, Kak, ada. Oh ya, boleh tanya, silakan. Silakan. Tapi pertanyaannya di luar dari topik hari ini. Nggak apa-apa. Jadi gini, Kak, kan saya punya pohon salak nih, tapi udah tumbuh.
umurnya tuh sekitar 3 tahunan. Tapi nggak pernah berbuah. Oh, rajin sama bapak saya, tapi nggak mau pernah berbuah. Oke, pernah berbuah sebelumnya? Nggak pernah. Terus sempat dikira itu mungkin salaknya cowok, makanya nggak mau berbuah. Oke. Nah, kalau salak, saya perlu dalamin lebih dalam. Apakah betul ada pohon cowok, pohon cewek? Karena biasanya kalau pohon buah-buahan tuh ada pohon cowok, ada pohon cewek sih memang. Kalau nggak pernah berbuah sama sekali, bisa dicurigai tuh, Dwi. Bisa dicurigai di cowok. Tapi nggak ada salahnya kalau kamu coba perbaiki dari sisi pupuk. Jadi seperti yang tadi ditanya soal jempiring, itu kita kasih pupuk kandang aja dulu. Kita kasih pupuk, kita lihat bagaimana pertumbuhannya. Atau gini, kamu punya pohon salak yang lain nggak di situ? Atau cuma itu aja? Cuman itu aja. Oh, oke. Atau ada pohon buah nggak di dekat situ? Ada. Pohonnya berbuah nggak? Berbuah. Pohon Itu apa? bapak saya nanam pisang berbuah. Oke, pisang. Berapa jauh dari pohon salak? Nggak jauh sih, di sebelahnya. Oke. Nah, ini juga nih teman-teman, bisa jadi info yang menarik nih buat kita. Jadi, untuk kita bisa bertani dengan optimal, dengan baik, itu ada istilah namanya penjarakan. Jadi, ada juga bisa jadi kemungkinan Dewi. Karena pohon pisang ini dia banyak makan pupuk yang mengandung P sama K, kemungkinan si salak ini kalah. Karena pisang ini dia rakus nih. Rakus sama nutrisi. Caranya begini, kamu bisa coba begini. Di pohon pisang itu kan begitu dia sudah mulai berbuah, dia kan keluar anak tuh di sampingnya. Ya. Nanti Iya. begitu batang utama yang berbuah ini sudah selesai berbuah, kan biasa ditebang tuh batangnya. Iya. Nah, habis ditebang, jangan dibuang. Habis ditebang, itu dibikin kompos. Dicacah halus, atau kamu kalau kamu ada tanam salak, ada kemungkinan kamu di pojok-pojok itu ada pohon, ada tanah yang punya cacingnya banyak. Bener nggak? Kenapa, Kak? Ada di pojok-pojok yang agak gelap-gelap itu cacingnya banyak. Kalau kamu korek pakai tangan tuh cacingnya udah banyak. Iya, karena tanahnya tuh lembab gitu. Nah, itu kamu habis cacah itu batang pisang. Ya, di sini semua ya, siapa yang punya batang pisang, daun pisang, ampas pisang, pokoknya ampas pohon pisang, dicacah halus sehalus mungkin. Kalian bikin lubang sedikit aja yang ada cacing tadi, terus ditaruh situ ininya, si batang pisang tadi. Terus ditutup deh sama tanah sedikit. Nanti jadi namanya casting, bekas cacing. Cacingnya itu akan hancurin itu batang pisang. Itu jadi kompos. Komposnya itu bagus banget untuk pupuk sama P sama K. Sama seperti pupuk kambing dan pupuk kotoran kelelawar yang tadi. Itu P sama K-nya itu bisa dipakai untuk lagi pupukin coba si salak tadi. Gitu. Karena kalau sampai pohon-pohon di sekitarnya berbuah, pohon salak ini nggak berbuah, itu memang ada kemungkinan dia bisa juga pohon cowok atau nutrisinya banyak diambil sama si pisang tadi. Sebaiknya memang ada jarak sih. Setiap pohon itu dikasih jarak supaya dia nggak terlalu dempet, supaya nggak terlalu. Wah, iya nih. Soalnya sama-sama demanding nutrisi ya Kak ya, sama-sama berbuah. Nutrisi ini apa namanya buah. Rebutan jadinya. Nah, betul rebutan. Sama kayak gini ya, kalau ada yang mau tanam duren, bertani duren itu jaraknya sebaiknya minimal 8 meter antar pohon. Kalau kalian jaraknya bikin 8 meter sampai 10 meter, itu jumlah daunnya optimal dan rasanya, bentuknya bisa seperti duren-duren yang kita lihat di supermarket. Bukan duren-duren yang di pinggir jalan yang rasanya yang dalam tanda kutip mudah-mudahan manis. Mudah-mudahan. Gitu.
Siap. By the way, teman-teman, kita kan udah mau berakhir nih. Kalau misalnya masih ada pertanyaan atau ada yang perlu disampaikan, boleh ya tanya di grup. Jadi kita bisa bantu jawab ya Kak Bram ya. Betul. Anyway, tadi ada titipan pesan. Ceritanya, kalian udah pada kenal Bu Aris belum? Salah satu gurunya kalian loh. Ngajar apa Bu Mertia? Ada nggak? Belum tahu ya? Belum kenal. Nah, Bu Aris ini salah satu gurunya kalian, salah satu kakak sih sebenarnya. Jadi ibu ini sudah ngajakin guru-guru kalian juga buat nanam di rumahnya masing-masing. Jangan mau kalah ya guys. Soalnya guru-gurunya juga kayaknya jago-jago nih nanam. Siapa tahu nanti bisa dikompetisikan antara guru dan murid. Asik. Nah, asik ya Kak ya. Oke. Nah, yang selanjutnya nih, teman-teman udah pada punya kelompok kan ya? Udah, Pet, Yo, sorry. apa? Bu Aris itu wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Oh iya, itu. Oh, jadi ini guru-guru gencar loh. Jadi teman-teman jangan mau kalah. Yang muda, yang lebih oke. Kan dibantuin tuh sama Kak Bram, sama Kak Patricia, sama Kak Ari. Ayo. Kita semangat. Yoi. Terus ini udah pada punya grup kan semuanya. Nah, kenapa perlunya ada grup? Supaya nanti teman-teman bisa kerjasama nih, sharing biji misalnya, atau bahan-bahan, kayak misalnya yang alkohol itu ya Kak Bram ya. Jadi kan kalau satu kelompok beli, lebih ringan belinya. Itu boleh banget, guys. Betul. Terus kalian juga bisa kerjasama, koordinasi, dan lebih mengenal teman-teman satu kelas. Jadi itu tujuannya kenapa grupnya dibuat. Nah, terus yang selanjutnya, nanti saya akan kasih feedback form. Jadi teman-teman, terutama teman-teman yang hadir sekarang, itu wajib untuk mengisi, karena itu juga sebagai absensinya teman-teman. Di sana nanti akan ada satu bagian yang meminta teman-teman untuk motret yang udah dilakukan hari ini. Kan tadi udah ada tuh bahan-bahan praktikumnya, nah itu bisa difoto, foto bareng sama kalian juga boleh, atau foto bahannya aja juga boleh. Lebih keren kalau foto sama kalian ya nggak sih Kak Bram? Kalau ada yang nampang. Iya, jadi bukan dari Google. Ini bagus banget. Nanti aku juga bisa upload di Instagramnya Precious Island tentang kegiatannya teman-teman. Nah, salah satu tujuannya kita membuat program OnePot ini selain untuk ngajakin teman-teman nanam bareng di rumah dan menghasilkan, kita juga pengen ngajak teman-teman untuk ikutan Youth Conference. Nah, conference ini kita akan adakan di bulan Desember akhir tahun ini dan akan terus ada sampai tahun 2030. Bagi teman-teman yang udah ikut dan berhasil, entah berhasil menjual atau tanamannya udah banyak, itu bisa jadi salah satu tiketnya teman-teman untuk ikutan conference. Ada yang pernah ikut conference nggak? Ada yang tahu nggak conference itu apaan? Pertemuan. Boleh, benar, pertemuan. Selain pertemuan apa? Ngapain aja sih kalau ada conference itu? Kalau gitu pernah dengar konferensi meja bundar nggak yang ada di sejarah kita loh? Tahu nggak ada yang konferensi meja bundar? Kak Ari boleh dong bantuin jelasin apa sih konferensi itu? Jadi konferensi itu ntar teman-teman akan dipertemukan sama juga teman-teman dari sekolah-sekolah lain se-Indonesia, juga bakal dihadiri sama menteri-menteri, nanti bakal dihadiri sama orang-orang hebat, dan di situ bakal jadi panggungnya teman-teman untuk bisa sharing apa yang teman-teman lakukan, bisa menunjukkan hasil karyanya teman-teman, dan itu juga dikompetisikan nanti sama semua anak muda se-Indonesia dan rencananya tahun depan sedunia. Nah, untuk
format conference sendiri ntar bakal ada, pastinya ada panel session, ada exhibition tuh pameran, ntar bisa aja nih hasil-hasil karya tanaman kita ntar ditampilkan gitu di exhibitionnya. Bahkan yang pestisida alami ini juga bisa ya, Ria? Iya, bisa Betul. banget. Langsung dijual juga. Pestisida Indonesia. Yoi, gitu guys. Jadi kita nggak cuma belajar tentang nanamnya aja, tapi juga bisa jualan loh, jualannya pestisida maupun juga hasil dari tanamannya. Kak Bram ada yang mau ditambahkan? Kita sudah mungkin ada closing statement. Iya, aku paling mau ada pertanyaan terakhir teman-teman. Ada nggak teman-teman di sini yang butuh urgent untuk disemprot hamanya di pohonnya? Kalau ada, saya mau sharingin buat cara buat pestisida nabati yang cepat dulu sementara. Boleh kayaknya nanti gampang nggak sih Kak? Apa bisa di chat aja? Gampang. Gampang Ini ya? ada beberapa jenis, tapi satu aja yang aku kasih biar gampang ya. Jadi untuk teman-teman yang butuh urgent untuk cepet nih Kak, aku udah banyak banget kena hama kayak tadi contohnya aku punya pohon tomat. Kalau nunggu seminggu udah keburu mati pohonnya. Nah, teman-teman bisa pakai yang namanya sabun cuci piring. Jadi sabun cuci piring, pastiin sabunnya yang lembut ya, yang bisa dipakai untuk cuci buah sayuran. Itu kalian campur 1 sendok teh sabun ditambah dengan 2 sendok teh minyak goreng, minyak baru ya, jangan bekas. Ditambah 1 sendok teh cuka makan, ditambah 1 liter air. Ulangin ya. Nanti aku tulis di grup 1 sendok teh sabun. Ya, di grup aja kali Kak. 1 sendok teh cuka ya, dan 2 sendok teh minyak cooking oil, minyak untuk dapur tuh, minyak dapur yang buat masak, tambah 1 liter air. Ya, itu bisa disemprot, diaduk rata, semprot ke pohonnya langsung. Tapi tetap ya sore. Oke? Mantap. Terima kasih Kak Bram, materinya hari ini menarik sekali. Iya. Terima kasih juga. Ini orang yang sehat, makan dari makanan dari tumbuhan yang sehat, yang ditanam di tanah yang sehat dan tanah yang hidup. Itu kalian mesti ingat. Mantap. Thank you teman-teman sudah hadir. Thank you. Selamat siang, selamat makan siang. Sampai bertemu di webinar berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Oke, Kak. What if there was more